Halo, Sobat Asuransiku. Kali ini kami memasuki platform YouTube untuk memudahkan penyampaian informasi bermanfaat untuk Sobat Asuransiku semua. Konten yang kami ciptakan berasal dari tulisan original blog kami, berupa teks menjadi video. Pastikan nyalakan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Kali ini, kita akan membahas tentang tips untuk founder startup agar mendapat perhatian investor. Konten ini diadaptasi dari website kami dengan judul Perhatikan Founder Startup, hal inilah yang menjadi sorotan investor. Untuk URL lengkapnya dapat melihat di kolom deskripsi. Meskipun masa-masa bakar duit di startup jadi tren yang berlalu, bukan berarti gairah investor pada startup digital Indonesia meredup. Bahkan, meski di masa pandemi begini, investor yang menilik startup malah berani hadir sejak early stage. Data di Cento Venture Capital menunjukkan pendanaan tahap awal pada pertengahan 2019 cukup naik dibanding tahun 2016 hingga 2018 yang cukup stagnan. Tahap early stage adalah situasi di mana startup ini sudah punya produk final dan memiliki pasar. Bahkan telah mampu menghasilkan gross merchandise value atau jurnal transaksi dan siap untuk ekspansi bisnis. Sebut saja Victo, seorang angel investor dan C-level di sebuah perusahaan startup. Mengaku sering bertukar pikiran dengan beberapa rekan yang juga investor. Di antara hasil diskusi yang ia dapat adalah bahwa investor lebih menyukai pendanaan di startup early stage. Dikarenakan deal setiap startup yang cukup kecil, bahkan di bawah 500.000 US dollar, tapi dengan equity tinggi. Poin nomor 1. Business idea. Yang paling penting adalah diversity atau perbedaan. Perbedaan dari startup yang sudah ada. Apakah sama atau hanya sekedar mengcopy lalu memodifikasinya? Atau memang benar-benar baru? Sebenarnya, para investor lebih menyukai harga dari produk yang kamu jual, serta daya jangkau pembelinya. Karena dari harga dan keuntungan tersebut, dapat berimbas dengan rasional atau tidak rasionalnya produk kamu memasuki pasar. Bagaimanakah fiturnya, apakah bundling atau standalone, dan lain lagi sebagainya. Poin nomor 2. Profil founder. Founder startup juga menjadi tolak ukur, latar belakang, jam terbang, seberapa tangkasnya dalam mengurus bisnis, serta wawasannya, kehidupan dan kemampuannya di ranah sosial karena berkaitan dengan kemampuannya dalam problem solving. Bahkan, tak jarang investor yang mengulik ke hal-hal privasi seperti bagaimana keluarganya. Hal ini menjadi perkara intim bagi calon investor, dikarenakan founder akan dipercaya untuk memegang peran penting kepengurusan bisnis. Beberapa investor pun menyebutkan bahwa sangat banyak startup yang tidak akan berjaya karena foundernya sendiri tidak menaruh perhatian penuh pada startupnya. Pertimbangan kuat di antara para investor yaitu dikarenakan orang inti di startup itu sendiri tidak fokus, sehingga menentukan untuk layak atau tidaknya mendapat kucuran dana. Poin nomor 3. Besaran market. Berurusan dengan daya jangkau pasar, pasti akan ada timingnya tanya jawab seputar apakah akan ada fitur baru. Apakah startup ini dapat dikolaborasikan dengan perusahaan lain? Apakah juga scalingnya bisa lebih cepat dari target waktu sebelumnya? Khusus hal ini, investor sering bertanya berapa matriks yang bergantung pada industri ini. Apa yang akan jadi entry startup tersebut? Semisal total pelanggan, mitra, klien, GMV, dan lain sebagainya. Poin nomor 4. Valuasi. Beberapa startup bahkan seringkali tidak tahu bagaimana cara menggambarkan valuasi startupnya sendiri, sehingga data valuasi yang mereka sajikan pada investor seringkali tidak sesuai dengan profil keuangan perusahaannya. Pada dasarnya, valuasi adalah nilai yang jadi harga jual ke pasar modal kelak dan menjadi acuan harga startup itu sendiri. Poin nomor 5. Strategi. Di depan investor, tentunya strategimu harus jelas, rinci, logis, dan terencana dengan baik, berdasarkan target dan realisasi yang sudah tercapai sebelumnya.
Tanpa rencana yang hebat, tentu calon investor akan kesulitan memprediksi seberapa cepatnya startupmu growth. Poin nomor 6. Tetap berkomunikasi dan jangan ada kesan pemaksaan. Keep kontak dengan calon investor. Kalaupun dia tidak langsung melakukan pendanaan, mungkin mendiamkanmu hingga 1 atau bahkan 1,5 tahun ke depan lamanya. Bisa saja yang ia lakukan adalah mengamati startupmu apakah benar sesuai yang kamu proyeksikan atau bahkan seburuk yang mereka kira. Jika dengan pendanaannya akan mencapai penjualan sekian persen, tentu sang investor juga punya hitungan sendiri. Begitupun dengan tanpa pendanaannya, seharusnya growth-mu tetap tampak. Ini dari sudut pandang investor, sekalipun tak sebesar mimpimu. Tetap follow up perlahan, dan saling sesekali berdiskusilah. Siapa tahu investor yang juga pernah berbisnis ini membagikan pengalaman bisnisnya padamu. Ingat, menjadi seorang entrepreneur tidaklah mudah. Tentu kamu akan terus memikirkan bisnismu kapanpun dan dimanapun. Bahkan saat kamu tidur sekalipun. Cita-cita besar akan bisnismu ini juga hadir dalam lelap tidurmu. Terus wujudkan mimpi besarmu, fokus, dan biarkan kami sebagai pialang asuransi terpercaya dengan produk asuransi properti yang membantu mengcover risiko serta aset-aset bisnismu. Jika konten ini menarik, jangan lupa klik like, bagikan pada teman-temanmu, dan subscribe. Nantikan video-video bermanfaat lainnya dari kami.